Selamat datang, penjelajah waktu. Pernahkah kamu mendengar bisikan para dewa di balik badai? Atau jejak raksasa yang terukir di pegunungan? Di lekuk waktu, kita akan membuka lembaran kuno dan mengungkap cerita-cerita yang membentuk peradaban. Bersiaplah, karena mitos lebih dari sekadar dongeng. Misteri tentang peradaban yang hilang telah menghantui imajinasi manusia selama berabad-abad. Di antara semua legenda tersebut, kisah tentang Atlantis dan Lemuria atau Mu menempati posisi teratas sebagai simbol kemajuan luar biasa yang hancur oleh bencana dahsyat. Judul ini mengangkat pertanyaan sentral. Apakah kehancuran peradaban-peradaban megah ini murni akibat bencana alam, ataukah ia merupakan hukuman ilahi sebuah kutukan mitologi yang dijatuhkan karena kesombongan, kebobrokan moral, dan penyalahgunaan kekuasaan oleh para penghuninya? Ringkasan ini akan mengulas secara mendalam asal-usul, perkembangan mitos, elemen kutukan mitologi, dan analisis ilmiah terhadap kedua legenda tersebut, memberikan kerangka informasi yang lengkap dan akurat. Atlantis, kisah filsafat, moral, dan hukuman dewa A, sumber utama dan sifat filosofis. Tidak seperti legenda lainnya yang berasal dari tradisi lisan, kisah Atlantis memiliki titik awal yang sangat spesifik dan akademis. Tulisan-tulisan filsuf Yunani Plato sekitar 428 sampai 348 sebelum Masehi. Atlantis diperkenalkan dalam dua dialognya, Timaeus dan Critias. Plato tidak menyajikan Atlantis sebagai mitos biasa, melainkan sebagai sebuah sejarah yang terperinci yang diturunkan kepada filsuf Solon oleh para pendeta Mesir di Sais, yang konon menyimpan catatan yang lebih tua daripada yang dimiliki orang Yunani. Menurut Plato, Atlantis adalah sebuah pulau atau benua besar yang terletak di luar pilar-pilar Hercules, Selat Gibraltar, yang ukurannya konon lebih besar dari gabungan Libya dan Asia Kecil. Atlantis digambarkan sebagai peradaban yang sangat maju, makmur, dan diatur secara luar biasa. Ia adalah selesokrasi kekuatan maritim yang menguasai banyak wilayah Mediterania. Kota utamanya dibangun dengan konsentris cincin air dan daratan, dipenuhi emas perak, dan orichalcum logam mitos yang sangat berharga dan bercahaya, serta memiliki sistem irigasi, infrastruktur, dan kuil yang megah. Dalam kerangka Plato, tujuan utama cerita Atlantis bukanlah untuk mencatat sejarah geografis, melainkan untuk menyajikan alegori politik dan moral. Atlantis adalah representasi dari negara ideal yang perlahan-lahan runtuh karena keserakahan, berfungsi sebagai kontras terhadap idealisme dan ketertiban Athena purba. B. Esensi kutukan mitologi Atlantis. Kehancuran moral. Inti dari pertanyaan apakah Atlantis hancur karena kutukan mitologi terletak pada perubahan sifat moral para Atlantian. Menurut Plato, awal yang sempurna keturunan ilahi. Awalnya, Atlantis diperintah oleh keturunan langsung Poseidon, dewa laut. Selama berabad-abad, mereka hidup dalam kebajikan yang sempurna. Mereka menganggap kemuliaan batin lebih penting daripada kekayaan, menjalankan hukum dengan ketaatan, dan tidak pernah membebani diri mereka dengan keserakahan. Sifat ilahi dalam diri mereka dominan. Transisi menuju kebejatan, sifat manusiawi dominan. Namun, seiring berjalannya waktu, elemen manusiawi dari keturunan ilahi tersebut mulai mendominasi. Para Atlantian mulai terpengaruh oleh kekayaan materi mereka. Mereka menjadi serakah pleoneksia, sombong, hubris, dan haus akan kekuasaan militer yang lebih besar, mengabaikan hukum dan kehormatan. Keputusan ilahi, kutukan Zeus, ketika kebobrokan moral mereka mencapai puncaknya, dan mereka mulai menyerang peradaban lain, termasuk Athena. Zeus, raja para dewa, murka. Dalam dialog Critias yang terputus, Zeus mengumpulkan para dewa dan berencana untuk menjatuhkan hukuman. Keputusan untuk menghancurkan Atlantis adalah tindakan
keadilan kosmik. Hukuman ilahi atas pelanggaran moral dan kesombongan mereka inilah yang kita sebut kutukan mitologi. Oleh karena itu, dalam narasi aslinya, kehancuran Atlantis adalah manifestasi fisik dari hukuman moral dan teologisis. Bencana alam, gempa bumi, dan banjir yang menenggelamkan benua itu hanyalah alat yang digunakan oleh dewa untuk membersihkan dunia dari kebobrokan peradaban Atlantis. C. Deskripsi kehancuran Atlantis yang berfungsi sebagai pelaksanaan kutukan digambarkan oleh Plato sebagai peristiwa tunggal yang cepat dan mengerikan. Namun, di kemudian hari, terjadi gempa bumi dan banjir yang mengerikan, dan dalam satu hari dan malam yang nahas, semua pasukan tempur kalian ditelan oleh bumi, dan pulau Atlantis dengan cara yang sama ditelan oleh laut dan menghilang. Plato menggunakan istilah-istilah yang identik dengan bencana alam yang masif. Gempa bumi, pergeseran lempeng tektonik, banjir tsunami, atau kenaikan permukaan laut, dan penenggelaman subduksi geologis. Namun, karena bencana ini terjadi sebagai respon langsung terhadap kemarahan dewa, ia bertindak sebagai eksekusi kutukan, bukan sekadar kejadian acak. D. Interpretasi ilmiah dan pencarian lokasi. Meskipun Plato memberikan kerangka mitologis atau moral yang kuat, banyak pihak, dari zaman kuno hingga modern, percaya Atlantis benar-benar ada. Upaya untuk menemukan lokasi Atlantis telah melahirkan beberapa hipotesis ilmiah yang mencoba menghubungkan mitos dengan realitas geologis. Hipotesis Minoan Santorini. Hipotesis paling populer menghubungkan kehancuran Atlantis dengan letusan Terra Santorini sekitar tahun 1600 sebelum Masehi. Bencana vulkanik ini menghancurkan peradaban Minoan di Kreta. Geologi dan subduksi. Secara geologis, benua yang tenggelam sepenuhnya seperti yang dijelaskan Plato tidak mungkin terjadi, terutama dalam semalam. Para ilmuwan berpendapat bahwa sebagian besar benua yang hilang diserap melalui proses subduksi satu lempeng tektonik tenggelam di bawah lempeng lainnya yang memakan waktu jutaan tahun. Sumbangan di Selat Gibraltar, lokasi-lokasi lain telah diusulkan, seperti Kepulauan Canary atau bahkan wilayah di Atlantik. Namun, kesepakatan ilmiah tetap menganggap Atlantis sebagai perangkat sastra filosofis Plato yang, meskipun terinspirasi oleh bencana nyata seperti kehancuran Minoan, bukanlah catatan sejarah faktual. Kesimpulan Atlantis, dalam narasi aslinya, Atlantis memang hancur karena kutukan mitologi hukuman dari Zeus atas kebobrokan moral yang dieksekusi melalui bencana alam. Dua Lemuriamu, dari zoologi ke peradaban mistik yang tenggelam. A. Asal mula mistik Lemuria. Kisah Lemuria jauh lebih kompleks karena tidak memiliki satu sumber tunggal yang otoritatif seperti Plato. Kisah ini berkembang dalam 3 tahap. Asal-usul zoologis 1864. Istilah Lemuria pertama kali dicetuskan oleh ahli zoologi Inggris Philip Sclater pada tahun ke-1864. Ia mengamati bahwa ada lemur di Madagaskar, India, dan Kepulauan Melayu, tetapi tidak di Afrika atau Timur Tengah. Untuk menjelaskan penyebaran fauna ini tanpa melanggar pemahaman geografis, saat itu ia mengusulkan adanya jembatan darat yang tenggelam di Samudra Hindia yang ia namakan Lemuria. Ini adalah hipotesis ilmiah, walaupun sekarang usang. Adopsi teosofi Helena Blavatsky. Konsep ini diambil alih dan diubah secara radikal oleh Helena Blavatsky dalam bukunya The Secret Doctrine 1888. Dalam ajarannya, Lemuria menjadi benua ketiga dari 5 root races manusia. Bangsa Lemurian digambarkan sebagai makhluk androgini, raksasa, spiritual, dan pengguna telekinesis. Benua mereka membentang dari Samudra Hindia hingga Pasifik. Blavatsky menempatkan kehancuran Lemuria sebelum Atlantis transformasi menjadi M.U. James Chersford pada awal abad ke-20. James Chersford mempopulerkan
narasi yang berbeda tentang benua yang hilang. Yang ia sebutmu, Charsworth, mengklaim telah menerjemahkan tablet Naachal di India dan Meksiko yang menceritakan tentang benua besar di Pasifik, yang merupakan peradaban ibu bagi seluruh dunia. Konsepmu inilah yang sering disamakan dengan Lemuria dalam budaya populer. Lemuria atau Mu, dan konsep kutukan mistik. Dalam versi Theosophies, Blavatsky, dan Mu, kehancuran tidak selalu merupakan kutukan dewa secara tradisional, melainkan lebih menyerupai hukuman kosmik atau konsekuensi dari penyalahgunaan kekuatan spiritual. Inilah yang berfungsi sebagai kutukan mitologi dalam konteks Lemuria atau Mu. Hukuman atas keterpurukan spiritual. Teosofi, menurut Blavatsky, transisi dari ras Lemurian ke ras selanjutnya sering dikaitkan dengan penurunan spiritual. Dalam beberapa interpretasi teosofi, Lemurian dihancurkan karena kejahatan spiritual atau penyimpangan dalam reproduksi seperti berhubungan dengan binatang yang dianggap keji secara kosmik. Kehancuran ini berfungsi untuk mengakhiri ras yang telah gagal berevolusi secara spiritual. Penyalahgunaan ilmu pengetahuan Charsworth atau Mu, versi Mu, Charsworth lebih menyoroti penyalahgunaan kekuatan dan pengetahuan esoteris oleh para pendeta dan penguasa. Mu dihancurkan oleh bencana besar yang disebabkan oleh jaringan ruang gas yang berada di bawah benua. Ketika para pendeta atau penguasa gagal mengendalikan kekuatan geologis yang mereka yakini dapat mereka kendalikan, benua itu tenggelam dengan cepat. Beberapa sumber mengatakan dalam satu malam ke dalam lautan Pasifik. Aspek moral, meskipun tidak ada dewa Zeus yang menghukum, inti moralnya tetap sama dengan Atlantis, peradaban yang sangat maju yang gagal mempertahankan kemurnian moral dan kebijaksanaan akan dihukum dan dihapus dari muka bumi. Dalam konteksmu, kesalahan fatalnya adalah kesombongan teknis dan kegagalan untuk menghormati alam, memicu bencana yang terasa seperti kutukan kosmik. Analisis geologis Lemuria. Sementara kisahmu atau Lemuria sangat menarik. Ilmu pengetahuan modern, khususnya teori lempeng tektonik yang matang, secara tegas menolak kemungkinan adanya benua besar yang tenggelam secara keseluruhan di samudra, India, atau Pasifik. Dalam waktu singkat, lempeng tektonik, benua tersusun dari kerak kontinental granit yang jauh lebih ringan daripada kerak samudra basal. Kerak kontinental tidak dapat tenggelam ke bawah kerak samudra. Ia hanya dapat bertabrakan, menyatu, atau terbelah. Jembatan darat, walaupun jembatan darat mungkin ada di masa lalu, seperti Sundaland di Asia Tenggara atau Beringia, ini adalah wilayah dangkal yang menghubungkan benua yang ada dan tenggelam karena kenaikan permukaan laut pasca zaman es, bukan benua mandiri yang hancur oleh bencana mendadak. Kesimpulan, Lemuria atau Mu. Lemuria adalah konsep ilmiah usang yang diadopsi dan diubah menjadi legenda peradaban maju oleh teosofi. Dalam legenda mistis ini, kehancurannya, penenggelaman tiba-tiba disebabkan oleh penyalahgunaan kekuatan spiritual atau pengetahuan yang berfungsi sebagai hukuman kosmik atau spiritual, yaitu bentuk lain dari kutukan mitologi. 3 analisis filosofis kutukan mitologi, baik Atlantis maupun Lemuria atau Mu, terlepas dari sumbernya yang berbeda, memiliki kesamaan naratif yang mendasar. Peradaban supermoju yang hancur karena kesalahan moral. Pertanyaan tentang kutukan mitologi bukan hanya tentang apakah Dwi-dua mengintervensi secara harfiah, melainkan tentang fungsi naratif dari kehancuran itu sendiri. A. Fungsi alegoris dan peringatan. Peringatan terhadap hubris. Kisah-kisah ini berfungsi sebagai peringatan keras terhadap hubris, kesombongan yang berlebihan manusia, terutama ketika menghadapi kekuatan alam atau dewa. Atlantis menjadi sombong karena kekayaannya. Mu atau Lemuria menjadi sombong karena pengetahuannya. Kehancuran melalui gempa bumi atau penenggelaman adalah pengingat bahwa tidak peduli seberapa maju teknologi, alam atau dewa yang mewakilinya
selalu memiliki kekuatan tertinggi, siklus kehancuran dan penciptaan. Dalam banyak tradisi kuno, seperti konsep Yuga dalam Hinduisme atau siklus dunia dalam mitologi Mesoamerika, peradaban melewati siklus kemakmuran, kebobrokan, dan kehancuran katastrof. Kutukan adalah cara untuk menandai berakhirnya satu siklus dan dimulainya siklus baru. B. Mitos versus realitas. Titik temu bagi mereka yang percaya akan keberadaan fisik Atlantis dan Lemuria. Bencana alam, gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi adalah realitas di balik mitos tersebut. Namun, para filsuf dan penganut esoteris melihat elemen kutukan sebagai kebenaran yang lebih dalam. Realitas fisik bencana alam. Peristiwa geologis yang nyata seperti letusan Santorini memberikan dasar empiris bagi deskripsi api dan air yang melanda peradaban. Realitas metafisik kutukan. Elemen kutukan menegaskan bahwa peradaban yang dibangun di atas dasar ketidakadilan moral tidak akan bertahan lama. C. Warisan abadi, legenda Atlantis dan Lemuria atau Mu terus hidup dan populer hingga hari ini, tidak hanya karena spektakulernya kehancuran yang mereka gambarkan, tetapi juga karena pesan moral yang terkandung di dalamnya. Manusia selalu tertarik pada gagasan bahwa kita bisa mencapai puncak peradaban, tetapi juga bahwa kegagalan moral dapat menyebabkan keruntuhan total. Ketakutan akan teknologi yang lepas kendali, keserakahan yang tidak terkendali, dan bencana alam yang tak terhindarkan membuat kutukan mitologi terasa relevan. Untuk menjawab pertanyaan utama, benarkah Atlantis dan Lemuria kota yang hilang karena kutukan mitologi? Secara harfiah dan ilmiah, tidak. Tidak ada bukti geologis yang mendukung keberadaan benua besar Atlantis atau Lemuria yang tenggelam dalam semalam karena intervensi dewa. Ilmu pengetahuan modern menunjukkan bahwa kisah-kisah ini adalah hasil dari interpretasi filosofis dan spekulasi esoteris. Secara filosofis, moral, dan naratif. Ya, dalam konteks kerangka cerita aslinya Plato untuk Atlantis dan Teosofi, atau Churchward untuk Lemuria atau Mu. Kehancuran kedua peradaban ini secara eksplisit dijelaskan sebagai hukuman ilahi atau kosmik atas kesombongan, korupsi moral, dan penyalahgunaan kekuasaan. Bencana alam, gempa bumi, banjir, penenggelaman hanyalah instrumen yang digunakan oleh kekuatan yang lebih tinggi untuk melaksanakan kutukan mitologi ini. Dengan demikian, Atlantis dan Lemuria tetap menjadi misteri abadi yang berfungsi sebagai cermin bagi setiap peradaban. Sebuah peringatan mitologis bahwa tanpa kebajikan moral, kemajuan teknologi dan kekayaan hanyalah jalan menuju kehancuran yang telah ditentukan.